فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سئدوا ولغير الله ما قصدوا وما القرآن في قرني أهل البيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكرين صبحوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا لذكر سيار النبي محمد والذي أحفظنا بالشوق والمحبة والجنون والفناء بمحمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه waman ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang saya muliakan Habibul Khalifah Al-Habib Abu Bakar bin Ali ibn Imam Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Muqsin ibn Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Atas atalallahu umrah fi khair wa lutuf wa afiyah wa surur wa khubur, serta dua putra mahkota dari sahabat saya Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, Said Attas dan Said Ali Ibn Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, mudah-mudahan kasih sehat afiat panjang umur, dan juga Syekh Nabil, banyak adalah Habib Abu Bakar. Itu semuanya tidak bisa saya sebut satu persatu. Di majelis yang penuh mulia, majelis yang penuh barokah, majelis yang kita dambakan syafaat Sayyidina Maulana Muhammad. Mudah-mudahan semuanya yang hadir disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya melebihi panjangnya umur sahabat Muammar Syariah fi khairin wa lutfin wa afiyah was surur wa khubur bijahi Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Hadratullah untuk mengenang seorang perempuan salihah, seorang perempuan abidah, Al-Hubabah Fatimah binti Hasan bin Muqsin ibn Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas. Kalau Anda tahu seorang anak sukses seperti Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, tolong jangan dilupakan jasa seorang ibu. Jangan dilupakan jasa seorang ibu, kata Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas fi kitab Ta'jul Aras, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru yang pertama. Siapa yang mengenalkan Anda kepada la ilaha illallah yang pertama kali adalah ibu.
Yang mengenalkan Anda kepada Muhammadur Rasulullah yang pertama kali adalah ibu. Yang mengenalkan Anda kepada puasa Ramadan adalah ibu. Yang mengenalkan Anda kepada ajaran as-salah, as-salah, as-salah adalah al-um. Ibu setelah Allah dan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Al-Habib Hasan tidak sukses seperti itu kecuali barokah daripada ibunya. Tidak pernah mengatakan tidak kepada ibu, berbakti kepada ibu. Allah angkat, Allah angkat, Allah angkat keberkahan Hubabah Fatimah binti Hasan Al-Attas. Karena ajaran berbakti kepada ibu. Jangan ada yang berbicara ya, man sami al-mau'idha wa lam yasma' bihi fa in mata mata ala su'il khatimah. Hadis pernah diutarakan oleh Syekhana al-Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih. Jangan ngobrol, itu siapa ngobrol? Ente diam biar khusyuk majelisnya. Diam, jangan ngobrol. Kalau mau ngobrol di luar. Siapa orang kalau ada ulama sedang berbicara, dia ngobrol aja. Dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Terus merusak majelis. Jadi kalau memang niat mau ngobrol jangan duduk di depan, merusak majelis. Siap khusyuk? Siap khusyuk? Kita lanjutkan saudara-saudara. Orang saudara-saudara berbakti kepada ibu adalah ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad, adalah ajaran Rasulullah. Ketika dua pembesar sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, dua pembesar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Nabi Muhammad, wahai Umar, wahai Ali, apabila engkau berbicara, apabila engkau bertemu dengan seseorang yang bernama Waisal Qarani, mintakanlah istighfar untuk kalian berdua, karena doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Hidup di zaman Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi ada fi qalbin Nabi Muhammad. Dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, penyebabnya satu, saghalahu birruhu bi ummih, terlalu bakti, cinta, tunduk kepada ibunya. Ibunya ingin makan, diberikan makan, ingin minum, diberikan minum, kalau sakit diobati. Bahkan beliau dari daerah Yaman ingin menghajikan ibunya, beliau gendong ibunya. Jadi latihannya Sayyidina Waisal Qarani mengangkat anak sapi kecil, naik gunung turun lagi, naik gunung, begitu kuat, digendong ibunya dari Yaman menuju Mekah untuk menunaikan haji. Hidup di zaman Nabi, tidak dikenal oleh Nabi, namanya tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi nama Sayyidina Waisal Qarani terkenal di penduduk langit, saudara-saudara. Biasaan beliau kalau makan di samping sampah, di sampingnya lagi ada anjing. Ini loh, hati 124.000 wali. Kalau anda hadir haul wali fulan, wali fulan, wali fulan, hatinya ya seperti ini, tidak merasa lebih mulia meskipun dengan seekor anjing, jangankan dengan manusia. Itu kata Imam Ghazali, kalau kita lihat seseorang, ini mukanya orang kok begini ya, ini kok begini ya, ini kok begini ya, itu ada nuqtatun sauda, bintik-bintik hitam di dalam batin. Semakin banyak khotor yang ada di dalam diri kita, di batin kita semakin banyak kotoran-kotoran batin. Tidak merasa lebih mulia meskipun dengan seekor anjing. Ingat-ingat itu. Wahai anjing, kata Sayyidina Waisal Qarani, aku tidak akan merasa lebih mulia darimu kecuali aku selamat melewati sirat.
selagi aku tidak selamat, tidak akan merasa lebih mulia darimu. Ketika di zaman Sayyidina Umar, ini padahal cerita pangkat lebih tinggi, pangkat sahabat Nabi Muhammad dibandingkan dengan Sayyidina Uwais Al-Qarani. Cerita pangkat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali jauh. Terus Sayyidina Umar bin Khattab, pangkat beliau Sayyidul Muhaddatsin, pimpinan para wali yang menerima ilham langsung dari Allah. 3 ayat Al-Quran sebelum turun beliau sudah tahu duluan. Begitu 3 ayat Al-Quran turun, cocok dengan yang diketahui oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Pangkat beliau Sayyidul Muhaddatsin, pimpinan para wali yang menerima ilham langsung dari Allah. Wa amma Sayyidina Ali bin Abi Thalib, a'lamus sahabah bi syahadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu dan Sayyiduna Ali adalah pintunya, pesan suci hadratul Rasul. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ketika di zaman Sayyidina Umar, beliau mencari siapa yang dimaksud Nabi Muhammad. Beliau pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau masuk ke satu desa, bertanya kepada penjaga desa tersebut, afikum Uwais Al-Qarani, apakah di antara kalian ada yang mengenal Uwais Al-Qarani? Kata penjaga tempat tadi, di sini ada orang yang bernama Uwais Al-Qarani, kerjaannya dibuat mainan oleh anak-anak kecil. Kalau makan keseringan di samping sampah. Mungkin ini, kata Sayyidina Umar, ini maksud oleh Nabi. Begitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bertemu dengan Sayyidina Uwais Al-Qarani, baka Umar wa baka Ali, menangis Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karena begitu sederhananya kehidupan Sayyidina Uwais Al-Qarani. Dari wasiat beliau yang begitu banyak, apa pesan beliau? Ya Umar wa ya Ali, lam ta'rifah min Rasulillah illa dhillu. Engkau tidak mengetahui kebesaran Nabi Muhammad kecuali hanya bayang-bayang saja. Ibarat orang yang masuk ke kota yang begitu indah, cuman masuk di pintunya saja, Siapa yang tahu azamatur Rasul, Sayyiduna Muhammad adalah Rabbuhu Allah. Siapa yang tahu kebesaran Nabi Muhammad adalah Allah. Apa pesan beliau? Ingat-ingat itu, lam ta'rifah min Rasulillah illa dhilluh. Kau tidak mengetahui kebesaran Nabi Muhammad kecuali hanya bayang-bayang saja. Oleh karena itu, ayuhal ikhwan, Bapak Fatimah, seorang salihah, seorang waliyah yang hidup beliau sabar, diberi sakit macam-macam, sabar saudara, senang dengan tamu. Ya bahtu Habib Hasan bakti kepada ibunya sampai di akhir umurnya. Setiap tidak ada, ingat-ingat, tidak ada satu acara majelis Nurul Mustafa, entah itu pembacaan maulid, entah itu hadrah basudan, entah itu burdah, kecuali Bapak Fatimah di alam barzah beliau mendapatkan pahalanya. Yang ditinggalkan jasa seorang ibu. Habib Hasan bin Ja'far tidak akan menjadi orang besar kecuali jasa dari Ayuhal hadir di acara haul yang penuh barokah, Bapak Fatimah, beliau ma yatruk dalailul khairah,
Beliau tidak pernah meninggalkan sholawat dalailul khairat. Muhyiddin itu dibaca hatam apa harian? Harian. Dibaca harian dalailul khairat oleh Bapak Fatimah, tidak pernah ditinggalkan. Oleh karena itu bangkitkan. Kita janji keluar dari majelis ini bukan hanya sekedar hadir, keluar ya tetap menentang Nabi, ya tetap menentang Nabi Muhammad, bukan, tetapi kita keluar dari majelis ini berjanji akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, yang menjadi orang yang ahli salawat ala Nabi Muhammad, menjadi orang yang cinta kepada Nabi, menjadi orang yang rindu kepada Nabi. Karena tidak ada akan Anda temukan Nabi manusia seperti ini, mulutnya wangi, jalan yang dilewati sudah beberapa hari wangi. Dari mana wangi itu? Dari jasad suci hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mungkin di keluarga Anda, istri Anda atau anak Anda yang menentang membuka aurat, dirubah di majelis yang ini. Saya pengen barokah Bapak Fatimah, saya menjaga aurat saya, jangan sampai aurat saya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidat Fatimah Zahra al-Batul, ketika beliau ditanya apa yang paling disenangi oleh wanita, kata Sayyidat Fatimah, tidak memandang laki-laki yang bukan mahram dan tidak dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram. Beliau menjaga aurat beliau bukan hanya di dunia, bahkan nanti ketika di yaumil qiyamah, ketika dikumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir, akan ada suara yang mengumandangkan, nakisu ru'usakum wa ghuddu absarakum, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena putri tercinta Rasulullah Sayyidat Fatimah Zahra akan melewati sirat menuju ke dalam surga. Beliau tahu pesan suci Nabi. Kalau perempuan-perempuan ingin menjadi ahlul jannah, pesan suci bawa ini, pesan buat oleh Anda di rumah, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau wahidan. Apa pesan suci hadratul Rasul? Al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha falyadkhul min ay abwabal jannati sa'at. Wanita apabila sholat 5 waktunya beres, kalau dia tidak ada uzur di bulan Ramadan, dia selalu berpuasa kalau dia tidak ada uzur, dan dia menjaga auratnya, bakti kepada suaminya, jaminan dari hadratullah, falyadkhul min ay abwabal jannati sa'at, dari pintu manapun surga yang ia ingini dipersilahkan oleh hadratullah. Itu Sayyidat Aisyah As-Siddiqah ba'da wafati Rasulullah, beliau apabila berziarah ke makam Nabi Muhammad, beliau tidak memakai jilbab karena suami beliau sendiri. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di Hujratus Syarif, beliau apabila berziarah, beliau tidak memakai jilbab karena ayahanda beliau sendiri. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab dimakamkan di Hujratus Syarif, Sayyidat Aisyah As-Siddiqah memakai jilbab. Kata beliau, aku malu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, padahal Sayyidina Umar sudah menjadi penduduk Ahlul Barzah. Ini wanita-wanita surga. Oleh karena itu saya ajak, mari kita munajat bersama, berdoa bersama. Anda berdoa di rumah Anda sama berdoa di sini beda, Bu. Beda dan beda. Kita akui kita banyak dosa, kita munajat memohon kepada hadratullah. Barakah ummana Fatimah, barakah ummana Fatimah, barakah ummana Fatimah, barakah ummana Fatimah bintil Habib Hasan bin Muqsin bin Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Atas. Mudah-mudahan doa kita diamini oleh Nabi.
diamini oleh Habib Abdullah bin Maqsun Al-Attas, diamini oleh Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, diamini oleh Ummana Fatimah, diamini oleh Ummana Fatimah. Mari kita tundukkan kepala kita, kita pejamkan mata kita, kita sama-sama ya Allahu ya Allah ya Allahu ighfir dhunubana ya Allah, astur uyubana ya Allah, astur uyubana ya Allah, astur uyubana ya Allah. Tutup aib-aib kami ya Allah. Apabila aib-aib kami ditambahkan, kami malu untuk berceramah, kami malu untuk memakai kopiah putih karena kami terlalu banyak dosa. Ighfir dzunubana ya Allah, ighfir dzunubana ya Allah, astur uyubana ya Allah. Bersihkan batin-batin kami daripada sifat hikid, daripada sifat hasad, daripada sifat ingin dipuji orang. Jauhkan kami dari riya, jauhkan kami dari sum'ah. Ya Rab, 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 ya Rab. Jadikan pimpinan kami ya Rab, hati kami berzikir kepada Allah, pikiran kami berzikir kepada Allah, tangan kami berzikir kepada Allah, anggota badan kami berzikir kepada Allah, tidak menentang Nabi, tidak membuat bukaul Mustafa. Inna amala ummati turadu alayya fi yaumil itsnain wal khamis. Amal-amal umatku sampai kepada aku pada hari Senin, pada hari Khamis. Apabila aku mendapati umatku dalam keadaan baik, hamidullah, 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 hamidullah. Aku bersyukur kepada Allah. Wa in ra'aitu syarran, apabila aku mendapati umatku dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan tidak baik, Gafabki fi kabri, aku menangis di dalam kuburku, ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Utlubu minallah, teriakan nama Allah, mumpung bibir Anda masih bisa menyebut nama Allah. Ya Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Bakal datang nanti saatnya bibir Anda tidak bisa lagi menyebut nama Allah. Anda bakal berubah menjadi jenazah. Bibirmu tidak bisa menyebut nama Allah, tidak bisa lagi menyebut nama Allah. Engkau akan diberikan kain kafan, engkau akan masuk ke dalam kubur, engkau akan masuk ke dalam kubur. Hari pertama engkau di dalam kubur, baru kamu merasa nikmatnya hadir di majelis ta'lim Nurul Mustafa, nikmatnya hadir. Anda membaca salawat ala Nabi Muhammad. Orang yang ahli salawat ala Nabi tidak akan diazab di kubur, akan ditemani oleh Nabi, akan ditemani oleh Rasulullah, akan ditemani oleh Rasulullah. Nabi Muhammad bakal mengatakan kepada malaikat Munkar dan Nakir, la tu'adzib hadzal mayyit, la tu'adzib hadzal mayyit, jangan diazab mayit ini, karena yusalli wa yusallim alayya. Ahli salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, ahli membaca salam kepada Nabi Muhammad. Kita di dunia dengan Nabi Muhammad, di barzah dengan Nabi Muhammad. Namutu ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ishfa liman hadara hadzal majlis, ishfa liman hadara hadzal majlis. Semua yang hadir ya Nabi, pecinta-pecintamu ya Nabi, yang mereka di dadahnya apabila dibuka isinya betul, nah kami ahli maksiat, kami ahli dosa, tetapi batin kami, dada kami kalau dibuka isinya hubbu Rasulillah, hubbu Rasulillah, cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, fi hadhihi laila nadu ya Allah, fi hadhihi laila nadu ya Allah, fi hadhihi laila nadu ya Allah. Unzur ilaihim ya Allah, unzur ilaihim ba'inir rahmah ya Allah, unzur ilaihim ba'inir
anzur ilaihim. Mudah-mudahan yang ahli tidak sholat subuh dirubah oleh Allah jadi ahli sholat subuh, jadi ahli sholat subuh. Mudah-mudahan yang ada hutang-hutangnya dibayarkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan ya Rabb, ya Rabb, semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Namutu ala qawli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah, insyaallah minal aminin. Jangan anda biasa, jangan anda biasa munajat. Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, ya Allah, aina ajiduk, di mana saya dapatkan rahmat-rahmatmu? Dijawab oleh Allah, tajidni ya Muhammad indal bakain, kau akan mendapati rahmat-rahmatku kalau ada sekumpulan manusia sedang menangis ingat kepada Allah. Khitaman sebagai penutup, mari kita hadiahkan zikir fida dan salawat fatih untuk yang dihauli ummana Ubaba Fatimah binti Hasan bin Muhsin bin Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Musil Al-Atas. Kita niatkan buat guru besar kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sugaf dan Habibana Mustafa bin Ja'far As-Sugaf. Ini zikir fida dibaca 4 kali, saya ulangi bila nggak lupa. Jangan lupa kalau habis sholat baca zikir fida 4 kali, niatkan buat Habib Hasan, ibunda beliau, saudara beliau, ayah beliau. Saya ulangi, dibaca 4 kali sama seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Sholat fatih 1 kali sama seperti membaca sholawat yang lain 600.000 kali. Sebentar tapi faedahnya luar biasa. Kita hadiahkan untuk Ummah Fatimah. Ini hari haul beliau, kita harus kirim hadiah istimewa untuk beliau. Ikuti dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana 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 Rabbana. Ini jaza dari Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi. Kalau ada hajat baca Rabbana 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 5 kali. Hajat sesulit apapun kita berdoa dengan Rabbana Tuhan Tuhan Rabbana 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 dibaca 5 kali, tidak akan ditolak oleh Allah dengan catatan hati yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.